Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian. Nah, ini tentang sholat isyraq. Nah, marilah kita membahasnya bersama-sama. Apa itu sholat isyraq? Salat isyraq merupakan ibadah yang banyak tidak diketahui dan dilupakan oleh orang banyak. Padahal salat ini perlu mendapat perhatian dan hukum-hukum yang berkaitan dengan termasuk bagian fikih Islam yang perlu mendapat penjelasannya. Nah, salat isyraq di sini dinamai atau salat awabin atau juga salat duha. Nama yang terakhir lebih dikenal dibandingkan dua nama yang pertama. Salat ini dinamai salat duha karena dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu permulaan siang hari di mana matahari mulai meninggi. Salat ini juga dinamakan salat awabin. Orang-orang yang banyak kembali kepada Allah karena merekalah yang menaruh perhatian untuk mengerjakannya. Nah, di sini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kembali kepada Allah. Dan selanjutnya pembahasan selanjutnya, apa yang dinamakan dengan Isfahani. Di sini meriwayatkannya dari Ukaili berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Dan di waktu duha atau salat duha itu, salat isyraq berbeda dengan kata syuruk, karena syuruk adalah waktu terbitnya matahari. Adapun dalam sebuah riwayat diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berbicara tentang ayat ini. Aku diperintahkan dengan ayat ini, namun aku tidak tahu apa artinya. Sehingga Ummu Hani, putri Abu Thalib, menyampaikan hadis kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah masuk ke rumahnya meminta diambilkan air, lalu beliau berwudu. Setelah itu beliau mengerjakan salat duha, dan setelah selesai beliau mengatakan, wahai Ummu Hani, ini adalah salat isyraq atau salat duha. Adapun Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya salat duha terdapat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nur ayat 36. yang berbunyi, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi atau permulaan siang dan waktu petang atau akhir siang. Selanjutnya, keutamaan sholat isyraq.
Apa itu keutamaan sholat isyraq? Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat duha, niscaya dosa-dosanya diampuni walaupun banyaknya seperti buih lautan. Maka kita belajarlah belajarlah sholat duha di waktu pagi. Semoga apa yang kita lakukan, mengerjakan sholat duha, semoga dosa kita terampuni. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang dinamai pintu duha, dan pada hari kiamat nanti ada penyeru yang memanggil, mana orang-orang yang dahulu suka mengerjakan secara rutin sholat duha. Ini adalah pintumu, maka masuklah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi apa yang kita lakukan di dunia, apa yang kita perbuat dengan baik dan mengerjakan sholat duha, maka nantinya di alam surga akan menemukan rahmatnya atau kasih sayang dari Allah karena kita dulu melakukan sholat duha. Dan seterusnya petunjuk Rasulullah SAW dalam sholat duha. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik kepada orang yang mempunyai waktu yang luang. Karena dengan mereka mengerjakannya berarti mereka disibukkan dengan ibadah, terjaga dari bisikan setan dan terhindar dari penghamburan waktu pada hal-hal yang merugikan. Bagaimanapun sesibuk apapun kita harus bisa mengerjakan sholat duha. Jangan sampai waktu kita disibukkan dengan hal-hal yang lain dan kita tidak mengerjakannya sholat duha. Semoga dengan ini bisa mengerjakannya rutin sholat duha. Dan seterusnya bilangan rakaat sholat duha. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Adapun Siti Aisyah meriwayatkan Rasulullah mengerjakan sholat duha 4 rakaat. Adapun dari Ummu Hani, Rasulullah mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Mengerjakan sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat ataupun 8 rakaat, ataupun ini ada hadis Tirmidzi meriwayatkan Rasulullah mengerjakan sholat duha 12 rakaat. Tidak apa-apa, mau 2 rakaat, mau 4, mau 8 atau 12 rakaat, sama saja. Mau yang mana kita tinggal memilihnya salah satu. Semuanya sama di mata Allah, tidak ada bedanya. Yang jelas tujuannya sama, mengerjakan sholat duha niat karena Allah. Dan seterusnya waktu sholat isyraq atau sholat duha ya. Waktu sholat duha dimulai di pertengahan antara akhir sholat subuh dan awal waktu sholat duhur. Jadi terbitnya matahari setelah sholat subuh sampai terbenamnya sebelum duhur ya. Jadi kita panjang waktunya bisa mengerjakan sholat duha dengan sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat materi atau kerohanian yang berkaitan dengan sholat isyraq atau duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.